Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa kembali di pertemuan kelima ya, pertemuan kelima dengan materi percabangan. Jadi di dalam C++ itu ada namanya percabangan. Jadi seperti di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sering kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana adanya pilihan, ya, pemilihan. Jadi ada pilihan, misalnya pilihan A, B, C, dampaknya apa? Kalau kita misalnya pilih A, apa yang terjadi? Pilih B, apa yang terjadi? Nah, di sini juga di C++ ada namanya pilihan ya, percabangan. Jadi ada beberapa percabangan yang kita kenal di dalam C++, ada percabangan if else, dan switch case ya. Jadi di sini juga di if itu ada namanya percabangan bersarang. Jadi percabangan bersarang itu adalah if di dalam if ya. Jadi kita lihat percabangan itu adalah seleksi pemilihan ya, pemilihan. Jadi pemilihan statement yang akan dieksekusi, di mana pilihan tersebut adanya kondisi tertentu. Ada kondisi, setelah itu ada keluaran. Jadi kita memilih suatu statement tertentu dengan kondisi yang ada, dan keluarannya nanti pasti kalau misalnya kondisinya itu benar, berarti apa nanti yang terjadi. Kalau kondisinya salah, berarti keluarannya apa. Untuk materi ini sebenarnya sudah di-share di Emaca, jadi tinggal dibaca-baca saja ya. Jadi di sini ada beberapa slide. Jadi untuk pertemuan ini, untuk di video kali ini, Ibu akan mempraktikkan secara langsung saja ya di C++ bagaimana penggunaan program menggunakan if, switch case, atau percabangan bersarang. Jadi contohnya, jadi Ibu tinggal ini saja, percepat sedikit ya, karena untuk materinya kan sudah ada ya, sudah ada di share di Emaca, jadi tinggal dilihat saja nanti. Jadi ada struktur if. Jadi if ini ada beberapa juga bentuk, ada if 1 dimensi, 2 dimensi, multidimensi ya. Jadi 1 dimensi itu maksudnya cuma satu saja kondisi ya. Jadi digunakan untuk kondisi baik yang syarat yang pasti atau dengan nilai range atau nilai yang tidak pasti. Jadi untuk if ini ada beberapa bentuk ya, jenis. Ada namanya satu kondisi. Jadi yang satu kondisi ini ada dua saja pilihan. Kalau dia bernilai true, maka pernyataannya dikerjakan. Kalau dia bernilai false, maka pernyataan itu tidak dikerjakan atau akan menuju ke instruksi berikutnya. Nah, ini bentuk ilustrasi dari satu kondisi ya. If kondisinya apa? Misalnya jika nilainya misalnya yang diinputkan adalah bilangan genap, berarti itu kan true ya. True berarti yang akan muncul nanti apa yang misalnya ada pernyataan bahwa yang Anda inputkan adalah bilangan genap ya. Jadi kalau misalnya bukan bilangan genap, berarti itu tidak akan terjadi apa-apa ya. Nah, untuk if yang ini yang beberapa pernyataan itu ada juga lebih dari satu pernyataan ya. Ada beberapa pernyataan, satu kondisi tapi beberapa pernyataan. Ada satu kondisi, satu pernyataan, ada satu kondisi tapi beberapa pernyataan, beberapa statement yang dimunculkan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya ada int nilai. Nilai ini misalnya kita masukkan nilai, misalnya nilainya itu lebih besar. Jika nilai lebih besar dari 5, maka akan muncul nanti outputnya bahwa nilai yang Anda inputkan adalah lebih besar dari nilai. Artinya ini satu kondisi ya, untuk satu kondisi. Jadi kalau misalnya lebih kecil dari 5, berarti tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kalau misalnya yang 2 dimensi. Nah, kalau contoh yang 2 dimensi seperti ini, artinya ada 2 pilihan nantinya yang muncul.
Kalau misalnya nilainya lebih kecil dari 5 yang diinputkan, maka yang terjadi yang dieksekusi adalah yang di bawah. Yang dieksekusi adalah yang di bawah. Jadi kalau dia true lebih besar 5, berarti yang di atas yang muncul. Tapi kalau dia bernilai false, berarti yang di bawah yang muncul nantinya. Jadi seperti ini keluarannya ya. Misalnya masukkan angka 15, maka nilainya akan muncul statement nilai lebih besar dari 5. Tapi kalau misalnya yang diinputkan adalah 3, berarti ini yang muncul yang kedua. Itu yang 2 dimensi. Nah, ada juga yang multidimensi. Jadi multidimensi ini merupakan perluasan dari 1 dimensi atau 2 dimensi ya, dan 2 dimensi. Kenapa? Karena memiliki lebih dari 2 kondisi dan lebih dari 2 pernyataan. Tadi yang 1 dimensi 1 kondisi tapi beberapa pernyataan. Tapi kalau ini multi berarti ada lebih dari 2 kondisi, terus lebih dari 2 pernyataan juga. Nah, seperti ini. Misalnya nilai sama tadi ya contohnya. Ya, jadi bisa diperhatikan nanti ya. Jadi contohnya nilai yang dimasukkan adalah nilai masukkan nilainya ya. Misalnya dimasukkan nilainya lebih besar 5, berarti yang muncul nanti adalah nilai lebih besar 5. Tapi kalau misalnya nilai yang diinputkan adalah lebih kecil dari nilai 5, berarti nilainya yang muncul yang ini. Tapi kalau misalnya yang diinputkan adalah 5 ya, berarti tidak memenuhi dua-duanya ya. Tidak memenuhi yang di atas, lebih besar 5, lebih kecil 5, berarti 5 yang diinputkan, berarti yang muncul adalah yang ini. Yang pilihan ketiga. Ya, pilihan ketiga nilainya yang diinputkan adalah 5. Seperti contoh outputnya ini ada. Ya, selanjutnya ada namanya di percabangan C++ kita kenal dengan switch case ya. Switch case sebenarnya ini sama dengan if ya. Sama dengan if ya. Cuman switch case ini digunakan untuk pilihan berjumlah banyak. Misalnya seperti ini, kita ada pilihan menu, misalnya menu A, menu B, menu C, dan seterusnya. Kalau kita pilih 1, berarti yang muncul misalnya adalah jus alpukat. Kalau kita case 2, pilih 2, berarti jus mangga. Misalnya case 3 berarti jus jeruk ya, dan seterusnya. Case berapa pilihannya, berarti ada banyak pilihan. Itu kalau menggunakan case ya. Jadi sama ini lebih bagus kalau ada beberapa pilihan, sama ada beberapa pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu lebih bagus menggunakan switch case. Nah, saya kira ini ada karakteristik dari switch case. Nanti dibaca-baca materinya ada. Terus ini selanjutnya ya, selanjutnya ada contoh bentuk umum ya. Ini bentuk umum dari switch case. Misalnya di sini adalah case nilai 1, pernyataannya apa, terus break ya, ada break. Kalau misalnya dia pilihannya 2, pernyataannya apa. Kenapa ada break ini? Setelah dia mengeksekusi di sini, dia akan berhenti di sini. Kalau misalnya pernyataannya betul ya, betul yang dipilih, dia akan break, dia akan berhenti. Tapi kalau misalnya pernyataannya dia sudah mengeksekusi yang di atas, tapi ternyata tidak, artinya dia sudah memeriksa yang coding atau pernyataan sebelumnya tidak, berarti dia akan mencari yang diinputkan itu apakah sesuai dengan pilihan atau tidak. Jadi kalau sesuai berarti dia akan berhenti. Jadi setiap case-nya itu ada break-nya. Ya, jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan pilihan yang ada, itu berarti dia tidak ada namanya default, berarti dia akan balik ke default, berarti pilihannya, pernyataannya muncul apa. Misalnya pilihannya tidak ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk program, misalnya contoh programnya, ini bisa diperhatikan nanti. Ini seperti ini. Jadi silahkan diketik ya, diketik satu-satu supaya kalian bisa memahami juga ya. Jadi jangan dihafal codingnya, tapi harus dipahami. Nah, misalnya ini case 1 ya, misalnya pilihan ya, ini adalah pilihan menu. Misalnya case 1
masukkan misalnya pilihan satu. Kalau dia memilih satu berarti yang muncul adalah jus alpukat. Terus kalau dia 2 berarti jus satu jus mangga, jus alpukat 2, terus 3 itu ada sirsak. Kalau misalnya dia memilih yang tidak ada di pilihan ya, yang tidak ada di case ini, berarti nanti akan muncul ini default, itu pilihan tidak tersedia. Ya, seperti itu ya. Nah, ini ada namanya percabangan bersarang. Nah, ini tadi ada percabangan bersarang, artinya if di dalam if ya. Percabangan yang digunakan terdapat pernyataan percabangan di bawahnya lagi. Jadi kayak if, ada lagi if di dalamnya. Kayak misalnya kalau nilainya lebih besar dari misalnya 30, berarti lebih besar 60 misalnya, atau lebih besar 70 berarti dia lulus. Lebih besar 70 ya, tapi misalnya kita mau memberikan indeks nilai misalnya A, B, C ya, berarti ada lagi if di bawahnya lagi ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini bisa dilihat. Ini bisa dilihat ya. Ini bisa diperhatikan nanti seperti ini. Dan ibu juga akan mempraktekkan di sini sebentar ya, bagaimana cara penggunaan if bersarang ini. Jadi kalau misalnya if bersarang ini sudah ditahu pasti yang if yang 1 dimensi, 2 dimensi, multidimensi itu pasti sudah mewakili juga ya pastinya. Oke, kita perhatikan saja langsung ya untuk ini supaya kita bisa langsung mempraktekkan. Ya. Sambil menunggu ya. Ya, kayaknya sudah terbuka ya. Jadi ini ya, jadi misalnya kita langsung saja yang kita menggunakan tadi yang if bersarang ya. Jadi misalnya include IOStream using namespace std. Nah, di sini kita berikan untuk variabel globalnya tanda kurung kurawal. Nah, di sini kita masukkan ya. Misalnya yang pertama pada saat kita run, kita memasukkan dulu nilai. Jadi misalnya cout, masukkan nilai Anda, masukkan nilai. Nah, tapi di sini belum ada untuk memasukkan nilai ya. Berarti ini harus ada cin, tapi cinnya harus ada variabelnya. Berarti di sini harus diberikan dulu variabel int untuk nilai misalnya ya. Nilai. Di sini kita berikan nilai. Oke. Ini untuk nilai ya. Jadi di sini ada titik komanya. Ya. Nah, selanjutnya nilainya sudah ada. Ya, misalnya nilainya kita masukkan berapa. Jadi nanti ada pesan ya, ada outputnya. Misalnya nilainya misalnya yang dimasukkan sesuai pernyataan misalnya lebih besar 470 misalnya dia lulus. Nah, tapi lulusnya itu kita mau tahu juga berapa indeks nilainya kalau dia lulus misalnya. Dia mendapatkan nilai A, B, A, C, C+, dan seterusnya. Ya, kita lihat. Nah, untuk menampung indeks nilainya, ya indeks nilainya kita berikan tipe data string, ya. String untuk misalnya nilai huruf misalnya ya, nilai huruf. Terus untuk keterangannya nanti misalnya lulus, berarti kita berikan keterangan, atau misalnya keterangannya adalah Anda lulus, berarti selamat Anda lulus misalnya. Nah, kenapa string ya? Kenapa bukan char?
Nah, oke. Kalau misalnya char itu cuma satu huruf saja, ya, satu huruf. Sedangkan kita ingin ada karakter yang kita inputkan ini lebih dari satu huruf atau satu karakter. Jadi kalau char itu kita cuma ada satu tempat, satu karakter di memori, satu huruf. Kalau string itu ya bisa menampung beberapa, ya. Tapi di sini di headernya, kalau kita menggunakan string, itu harus diberikan include. Kita harus mendefinisikan bahwa kita menggunakan tipe data string, ya. Di sini di headernya harus ditambahkan. Karena kalau tidak, itu tidak akan jalan, pasti error, ya. Ya, seperti ini. Nah, misalnya pada saat kita run, itu ada nanti muncul di sini, ya, bisa kita berikan /n, ya, supaya ada garis, dan bisa juga /t supaya agak masuk sedikit. Nah, di sini nanti akan muncul dimasukkan nilai. Nah, coba kita run dulu. Ya. Nah, ini dia. Ini masukkan nilai, berarti nanti pasti akan muncul seperti ini, ya. Nah, di sini berikan ya. Di sini kita berikan dulu kalau misalnya nilai yang diinputkan adalah 40. Kalau misalnya di kampus kita itu yang lulus itu dapat D itu sudah lulus, ya. Berarti D itu nilainya misalnya 45 ke atas, ya. Berarti dia sudah lulus, ya. Jadi jika, ya, if nilai yang ini, ya, nilai yang diinputkan lebih besar sama dengan 45, maka, ya. Jadi di sini apa yang terjadi kalau dia lebih besar dari 45? Berarti yang muncul ini bisa kita munculkan di sini keterangan string, ya. Karena misalnya kita mau menggunakan dua kata. Kalau kita menggunakan lebih dari dua kata, kayak input namanya lebih dari dua kata, itu harus menggunakan string. Sekali lagi, kalau char itu cuma satu karakter atau satu huruf. Oke, misalnya keterangan yang diberikan adalah sama dengan selamat Anda lulus, seperti ini. Selamat Anda lulus, ya. Itu kalau dia ini nilainya lebih besar dari ini, ada muncul selamat Anda lulus. Nah, tetapi misalnya kita ingin memunculkan nilai indeks, misalnya kalau yang diinputkan itu adalah 70, berarti kira-kira dia dapat A, K, B, atau C. Nah, kita mau melihat juga di situ, ya. Caranya ini adalah if bersarang, if di dalam if. Jadi if ini sudah ada dilakukan ini, tapi di dalamnya kita mau mencari lagi apakah dia A, B, C, D, dan seterusnya. Jika nilai yang diinputkan lebih besar dari 85 atau lebih besar sama dengan 85, maka yang terjadi apa? Jadi yang terjadi adalah apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah indeks atau nilai huruf ini. Nilai hurufnya ini bisa kita copy, maka nilai hurufnya sama dengan A misalnya. Seperti itu, ya. Nah, di bawahnya lagi. Di bawahnya bisa diberikan lagi, ini bisa di-copy. Nah, bisa diberikan di sini else if, ya. Else if nilai misalnya untuk A minus berapa, ya, lebih besar sama dengan 84, ya. 84, maka ini indeksnya, nilai hurufnya adalah, kalau 84 itu 84 sampai 80, ya.
Oh, berarti lebih besar 80 ya. 80 itu dapat minus. Minus ya. Di sini. Nah, kalau misalnya ini di bawah lagi di sini jika nilai lebih besar 80 itu A minus, kalau B plus berarti dia lebih besar 75 ya. 75 sampai 79 itu B plus. Misalnya ini kalau di kampus kita ya. Kampus kita ya. Ini kalau di kampus kita menggunakan indeks nilai seperti ini. Nah, ini di bawahnya lagi jika nilai lebih besar 70 maka dia dapat B. Terus di bawahnya lagi kalau nilai lebih besar, kalau dia B minus berapa ya? B minus itu 65 ya. 65 itu B minus. Terus di bawahnya lagi kalau nilai B minus B ya. Kalau B minus, terus apa lagi? C. Kalau C itu berarti 60, lebih besar 60 dia dapat C. Terus di bawahnya lagi kalau nilai di 55 ya. 55 itu dapat C plus. Ini C plus ya, ini C plus. Kalau ini C. Nah, C. Kalau di bawahnya lagi kalau dia lebih besar sama dengan 45 gitu ya, 60, 65, 5, 70, 65, 70. Ini berapa nih? Ya sudah betul ya. Di sini 45 ya. 45 dia dapat D. Ya, kalau belum masuk semua yang jelasnya kalian sudah tahu ya bahwa untuk menampilkan ini kan misalnya lebih besar 65 besar 55 dapat C. Ini kan lebih besar 5, tapi ini kan di program itu dia akan melihat memeriksa satu statement yang ada ya. Kalau dia misalnya yang diinputkan ini ada di sini memenuhi syarat, berarti yang muncul di statement apa yang dimunculkan ya, keluarannya ya. Jadi kalau dia lebih besar 45 maka dia dapat D. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya lagi ada else ya. Else. Selain yang ini kalau misalnya dia lulus ya, dia lulus, ini akan dimasukkan. Tapi kalau dia tidak lulus ya, else, kalau dia tidak lulus itu yang dimasukkan apa? Ada keterangan muncul nanti sama dengan maaf, Anda ternyata tidak lulus. Seperti ini. Nah, yang muncul kita bisa berikan if jika nilai lebih kecil sama dengan 45. Lebih kecil 45 ya, lebih kecil 45 karena 45 kan masuk di sini. Lebih kecil 45, maka yang terjadi adalah ini, nilai huruf yang Anda dapat adalah error. Ternyata Anda mendapatkan error. Ya, jadi di sini menggunakan titik koma ya. Lupa tadi berikan. Copy saja ya supaya cepat. Ini lupa diberikan tadi titik komanya. Ini juga tidak ada. Ya, sekali lagi kalau dia menggunakan stringnya, string itu lebih dari satu karakter ya, lebih dari satu kata, bisa lebih dari satu kata. Kalau misalnya char itu cuma satu huruf tok saja yang dimuat. Coba-coba nanti menggunakan misalnya variabel nama, input nama tanpa memberikan digit
misalnya bisa nanti karakter tapi harus ditentukan digitnya, char misalnya dalam kurun 30. Tapi kalau misalnya cuma char nama, itu pada saat dieksekusi itu yang muncul cuma satu huruf, nama pertama saja, huruf pertama saja yang muncul. Ya, seperti ini. Ini sudah muncul. Nah, sekarang untuk di bawahnya lagi, kita mau tampilkan ya. Misalnya kalau dia misalnya lulus, ya, ini muncul nanti selamat Anda lulus. Terus kita mau lihat cout nilai indeks apa, nilai huruf nilai Anda. Ini ya nilai ya. Nilai Anda adalah, nilainya sudah diinput tadi, nilai huruf ada nilai huruf titik 2 ya, titik 2. Di sini nilai huruf titik 2. Terus nanti kita tampilkan ini nilai huruf. Ini ya. Jadi misalnya di sini nanti ada juga kata-kata selamat Anda lulus ya, atau misalnya maaf Anda tidak lulus, atau selamat Anda lulus. Berarti yang keterangan ini apapun nanti kalau misalnya dia lebih kecil dari 45, ini yang nanti yang muncul. Kita mau tampilkan juga di sini. Berarti cout ini cout cut saja langsung. Cout cut. Karena keterangan saja langsung yang muncul ya. Cout misalnya di sini selamat Anda lulus, terus di bawahnya nilai huruf sama dengan nilai huruf ini ya. Setelah itu coba kita run. Sebentar juga kalau error ya, pastinya ada. Kalau ada yang error itu pasti. Jadi kita harus periksa dulu di source itu dia artinya kalau tidak memenuhi semua di sini itu dia mendapat nilai D. Ini untuk penutupnya, penutup dari if di atas. Ini untuk else nya ya. Coba lihat dulu. Lebih misalnya 4 tempat, maaf Anda ternyata tidak lulus, nilai error ya. Jadi ini tadi ya yang, jadi kalau dia sudah pilihan terakhir ya, pilihan terakhir, jadi tidak ada lagi kondisi, karena kondisinya kan sudah memenuhi semua yang di atas ya. Kalau misalnya ini semua tidak memenuhi kondisi ini, berarti dia akan masuk ke sini, dia pasti nilainya yang di bawahnya 55 ini, berarti 54 sampai ke bawah ya, dia dapat D. Namun ada lagi pilihan terakhir nanti pada saat misalnya diinputkan, kalau dia tidak lulus berarti dia misalnya dapat error itu 45 4 tempat ke bawah ya. Kalau misalnya diinputkan nanti 4 tempat ke bawah, itu nanti misalnya diinputkan nilai 4 tempat ke bawah, pada saat dia sudah memeriksa di sini tidak ada yang memenuhi syarat, berarti dia akan melangkah ke sini dan pasti akan ditampilkan yang ini ya. Maaf Anda ternyata tidak lulus, nilainya error. Jadi terakhir kita tampilkan cout keterangan sesuai dengan nilai yang diinputkan akan muncul. Nah, ini adalah nilai hurufnya yang akan mengeksekusi nanti. Kalau misalnya tergantung nilai yang diinputkan, itu nanti statementnya yang muncul apa. Ya, saya kira cukup ya untuk if bersarang ini. Sekali lagi, kalau misalnya if bersarang ini sudah ditahu, insya Allah semua yang if 1 dimensi, 2 dimensi, multidimensi itu pasti akan ditahu juga. Untuk pertemuan kita kali ini nanti dipraktekkan ya, dan silahkan dilihat, dipahami dulu apa maksudnya, apa yang diminta, dan dikerjakan di C++. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan minta filenya ya, Ibu akan
nanti dikirim filenya, nanti ibu akan kasih dikirim linknya kemana, tapi ibu akan ambil filenya kalau mahasiswa tersebut ibu sudah tanya-tanya dulu. Jadi ibu tanya dulu baru bisa dikirim filenya ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.